Manchester United tidak beraksi pada hari Sabtu, 26 Oktober, tetapi versi tim yang lebih bersemangat mengalahkan lawan mereka dengan skor 6-0. Manchester United U18 melanjutkan awal musim yang mendebarkan dengan kemenangan 6-0 atas Nottingham Forest U18, tetapi berita utama tertuju pada satu orang dan memang pantas demikian. Chido Obi Martin memperkenalkan dirinya kepada para penggemar MU dengan hat-trick yang menakjubkan dalam waktu 14 menit saat debutnya, membuat timnya unggul 3-0 setelah 14 menit pertama. Ia menjadi ancaman sepanjang pertandingan dan para penggemar sudah berharap kapan Obi Martin bisa melakukan debut seniornya di United. Tentu saja, ini hanya satu pertandingan. Tetapi tampaknya ia sudah terlalu bagus untuk bermain bagi U18. Sementara itu, pemain tersebut telah berbicara untuk pertama kalinya setelah mencetak hat-trick untuk United. Obi Martin mengunggah pesan 4 kata di Instagram setelah pertandingan kepada para penggemar MU dan seluruh dunia sepak bola. Pesan itu terdengar tidak menyenangkan dan menjadi pertanda akan datangnya sesuatu, karena ia hanya berkata, "Senang bisa kembali," dengan emoji berdoa tanpa kata-kata tentang penampilannya. Hampir semua rekan setimnya membalas. Jack dan Tyler Fletcher membalas. Tyler memanggilnya pemain utama, sementara Amir Ibrahimov menyebut penampilannya sebagai lelucon karena ia tampil sangat bagus pada pertandingan pertamanya. Sulit untuk tidak terbawa suasana dengan pemain muda yang datang dengan ekspektasi besar dan tidak hanya memenuhinya, tetapi juga bisa dibilang melampauinya dalam skenario impian. Namun, sudah diketahui bahwa ia mendominasi di level U18, satu-satunya yang tidak diketahui adalah bagaimana ia akan bermain di tim baru. Manchester United membuat keputusan yang tidak biasa dengan tidak berlatih di Carrington menjelang pertandingan Liga Primer akhir pekan ini melawan West Ham United. The Red Devils berharap dapat memberikan semangat baru pada kampanye Liga Primer mereka saat menghadapi The Hammers di Stadion London pada Minggu sore. Namun, persiapan tim asuhan Erik ten Hag untuk pertandingan tersebut sedikit tidak biasa, karena United malah menyusun rencana permainan terakhir mereka di Brisbane Road, Leyton Orient pada Sabtu sore. Keputusan tersebut dibuat karena perubahan cepat setelah hasil imbang di Fenerbahce pada Kamis, dengan United memilih untuk tetap berada di Turki pada Kamis malam, sebelum terbang langsung ke London pada Jumat. Itu berarti The Reds membutuhkan seseorang untuk berlatih pada Sabtu sore, menjelang pertandingan hari Minggu melawan The Hammers, dan dengan Orient bermain di Wycombe Wanderers, tim Likau tersebut mengizinkan United untuk menggunakan fasilitas mereka. Harapan United untuk mengklaim kemenangan keempat Liga Primer musim ini didorong oleh kembalinya Bruno Fernandes dan Jonny Evans. Namun, Ten Hag tidak akan dapat memanfaatkan jasa Anthony yang absen dalam sesi latihan karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat melawan tim Jose Mourinho pada hari Kamis. Ethan Wheatley, Harry Amas, HBF Ogune, dan Jack Fletcher dimasukkan dalam skuad utama Manchester United untuk menghadapi West Ham. Harry Maguire, Kobbie Mainoo, dan Mason Mount saat ini tidak dapat bermain karena cedera, dan itu membuka peluang bagi Wheatley, Amas, Ogune, dan Fletcher untuk ikut serta. Wheatley, Amas, dan Ogune masuk dalam skuad untuk menghadapi Fenerbahce di Liga Eropa pada hari Kamis, tetapi Fletcher ditinggal dan bergantung pada apakah Jonny Evans dianggap cukup bugar untuk bermain. Keempatnya bisa masuk dalam skuad di Stadion London. Namun, harapannya Evans akan diberi lampu hijau untuk terlibat, yang berarti 1 dari 4 pemain muda yang berlatih dengan tim utama di Leyton Orient akan dicoret. Ada 22 pemain dalam sesi latihan pra-West Ham pada hari Sabtu, dan United hanya dapat menunjuk 9 pemain pengganti dalam pertandingan Liga Primer, yang berarti skuadnya terdiri dari 20 pemain. Tom Heaton terlibat dalam latihan dan akan dikeluarkan dari skuad,
Tetapi jika Evans dinyatakan fit, Erik ten Hag akan dipaksa untuk mengeluarkan seorang pemain muda dari skuad yang beranggotakan 20 orang. Rasmus Højlund, Garnacho dan Rashford menjadi starter melawan West Ham. Sementara 3 pemain muda, Amas, Fletcher dan Wheatley di bangku cadangan. Garnacho tampil untuk ke-100 kalinya bagi United saat Ten Hag mengincar kemenangan di Liga Primer. Double pivot diisi Casemiro dan Eriksen, dengan Bruno sebagai nomor 10. Di depan Onana, ada duet Licha dan De Ligt, dengan Dalot di sayap kanan dan Mazraoui di kiri. Babak pertama dimulai, Setan Merah mengambil inisiatif kendali permainan. Para pemain bermain lepas dan mampu tampil lugas. Sejumlah peluang emas pun tercipta, namun sekali lagi para pemain depan gagal memanfaatkan dengan baik. Tak heran Tottenham mampu menang besar. Permainan West Ham memang sangat buruk, tanpa terkoneksi dan game plan yang jelas. Di menit 20 saja, MU sudah menyanyiakan 6 peluang 90% gol. Garnacho, Højlund, Fernandes, Rashford dan Casemiro, semua gagal menjebol jala Fabianski. Manchester United gagal mencetak gol di babak pertama dalam 8 dari 9 pertandingan mereka, lebih sering daripada tim lain di Liga Primer musim ini. Tidak ada tim yang menyia-nyiakan peluang emas lebih banyak, yaitu 22 kali, musim ini daripada Manchester United. Di babak kedua, kegagalan itu menjadi penyebab kekalahan MU. West Ham unggul 1-0 lewat kelengahan Mazraoui membuat blunder. Meski 4 dibalas dengan gol sundulan Casemiro, MU dihukum karena mandulnya para penyerang mereka. Di menit 90, wasit menghadiahkan penalti untuk West Ham setelah perebutan olah 50-50 antara De Ligt dan Ings dianggap pelanggaran. Jarrod Bowen sukses membawa tuan rumah unggul yang bertahan hingga bubar. Penyakit menyia-nyiakan peluang kembali memberi hukuman setimpal buat MU. 4 kekalahan di 9 laga awal membuat ambisi menjuarai liga sepatutnya ditelan bumi. Meski sebenarnya 2 laga diantaranya MU kalah hanya karena wasit yang error, namun skuad harusnya mampu mencetak banyak gol agar terhindar dari keberpihakan wasit.